Bu. Coba Ya, silakan. ada Ini 13 siapa? indikator ya. Monggo Itu tuh silakan, karena indikator bisa saja berbeda-beda. yang itu tuh ada yang pertama tuh kesejahteraan bagi masyarakat atau komunitas setempat. Terus yang kedua terjaganya aset budaya fisik non fisik. Terus yang ketiga itu tuh partisipasi masyarakat atau komunitas lokal dalam aktivitas pariwisata. Terus yang Oke. keempat, tercapainya keuntungan secara ekonomi dari aktivitas Hmm. pariwisata tersebut. Yang Oke, kelima, mungkin proteksi. sebentar. Kita tadi berbicara mengenai ekologi ya. Kalau ekologi salah satu indikatornya apa? Ini kan yang paling susah misalnya. Mbak Anur Hairunisa. Baik, terima kasih Bu Yolita atas kesempatannya. Di paruh awal itu tentang ekologi, Mas Husnul menjelaskan mengenai pariwisata dan lingkungan, jadi hubungan dari pariwisata dan lingkungan, terus alternatif tourism, jadi pariwisata alternatif untuk konservasi lingkungan seperti itu, terus ada nature based tourism, terus ada ekotourism, geotourism, dan responsible tourism. Responsible tourism itu pariwisata bertanggung jawab yang merupakan hasil dari sustainable tourism gitu. Jadi Turunan dari sustainable konkret. tourism. Terima Ya, oke. kasih. Jadi Mas Husnul menceritakan tentang alternatif tourism ya sebagai pendukung untuk ekologi tersebut. Kemudian ada pengukuran sustainable ecology itu sebenarnya teman-teman mungkin sudah diberikan tentang PCC, RCC dan ECC. Apakah sudah pernah diberikan oleh Mas Husnul? Apabila belum, besok saya berikan sedikit sebagai pendukung. Oke, terima kasih Mbak Anur. Teman-teman mohon yang hari ini merasa aktif menjawab, silahkan nanti sebutkan namanya di WA group ya, dengan list seperti itu. Tidak termasuk yang saya beri pertanyaan dan tidak mengerti jawabannya. Tidak termasuk yang itu. Oke, kemudian mengenai social culture, sebenarnya isu paling besar menurut teman-teman nih apa nih? Kira-kira nih, Mbak Dina Putri. Baik Bu, mengenai isu social culture itu isu yang paling karena culture itu ada karena pertemuan antara wisatawan kan Bu, kan itu bisa menyebabkan degradasi budaya seperti itu Bu. Oke, jadi sebenarnya pertemuannya tidak hanya antar wisatawan ya Mbak ya, Mbak Dina ya, tapi lebih ke wisatawan dengan wisatawan, kemudian wisatawan dengan host, ya jadi host and guest, jadi bagaimana dua budaya ini kemudian saling berinteraksi, disitulah yang kemudian menyebabkan beberapa kondisi gitu, degradasi ya. Mungkin nanti lebih spesifik ya ketika Mbak Dina atau teman-teman yang lain menjawab mengenai degradasi itu apa. Oke, baik. Terima kasih. Kita mencoba recalling dari apa yang sudah diajarkan oleh Mas Husnul di paruh pertama. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide kedua, Mas Alif. Ya, oke. So we're talking about motivation and perception. Jadi motivasi itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Mas Iketut Aditya, sebenarnya apa sih motivasi itu? Tadi sudah membaca apa sih ya? Baik. Untuk Ya. motivasi itu sendiri adalah mungkin pemikiran yang timbul yang mencakup hal-hal yang mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu, yang dalam hal ini motivasi berwisata itu timbul untuk mendorong kita untuk berwisata. Dalam artian motivasi ini hadir sebelum kita berwisata, begitu Bu. Oke, jadi motivasi itu sebenarnya lebih ke keinginan gitu ya. Kenapa kok teman-teman pengen kuliah di Prodi Pariwisata S1 gitu? Mana tahu dosennya galak-galak ya gitu kan. Tahu gitu cari jurusan lain gitu. Apalagi Bu Yulita tuh pagi-pagi udah marah-marah gitu, semua diabsenin satu-satu gitu. Oke, tapi ada motivasi yang menyebabkan saya berani dan saya akan menghadapi segala macam apa yang terjadi di depan gitu. Setiap orang punya motivasi wisata sendiri-sendiri, setiap orang punya personalisasi, setiap orang punya keinginan, punya cara, punya kesukaan sendiri-sendiri. Yang namanya motivasi itu pasti antar individu itu berbeda. Jadi ketika kita berbicara motivasi itu sebenarnya sangat individu, sangat personal.
Karena belum tentu dua orang yang sama-sama menyukai wisata alam itu punya motivasi yang sama. Jadi motivasi itu sangat sangat beragam. Kalau disebutkan di studi-studi awal pariwisata mengatakan bahwa salah satu motivasi atau motivasi orang berwisata itu karena adanya kebutuhan untuk keluar dari rutinitas. Nah, sekarang studinya itu menjadi makin berkembang. Tidak hanya keluar dari rutinitas saja, karena bisa jadi seperti ini, seseorang yang introvert, yang dia sangat menyukai kesendirian, misalnya dia lebih suka yang personal space-nya besar ya, bubble hamsternya itu besar gitu kan, bubble hamster itu kan ruang yang kalau hamster tuh lari-lari di kayak apa ya, kayak biang lala gitu kecil, itu kan berarti kan area itu biasanya hanya untuk dia sendiri gitu. Bubble hamsternya tuh besar, personal space-nya besar. Orang-orang seperti itu, saya mungkin atau teman-teman di sini juga ada, itu lebih suka, kadang-kadang lebih suka sendiri gitu, dan kami tidak masalah dengan rutinitas yang ya itu aja gitu. Tetapi ada satu masa, ada motivasi lain yang menyebabkan si orang yang lebih suka dengan rutinitas harian yang itu saja itu harus keluar dari rutinitasnya, bukan karena memang dia ingin keluar dari rutinitas, tapi karena ada motivasi lain. Misalnya dia ingin menghadiri seminar atau konferensi dan dia ingin mendapatkan ilmu baru dari hal itu gitu. Jadi ada motivasi lain gitu. Dan kenapa kok itu dikatakan wisata gitu? Karena ketika kita menghadiri meeting, conference itu sudah masuk ke ranah MICE ya, MICE ya, meeting, incentive, convention, and exhibition. Jadi itu juga termasuk dalam ranah studi pariwisata. Oke, mungkin nanti itu lebih lanjut ke semester berikutnya. Tetapi motivasi itu sangat personal, sangat berbeda-beda. Itu mungkin coba ini yang paling kiri, yang gambar paling besar nih kira-kira di mana ini? Raja Ampat, Bu. Raja Ampat, iya Raja Ampat, Huda, terima kasih. Raja Ampat, mungkin ada yang pengen banget ke Raja Ampat. Tapi ada juga yang kayaknya aku nggak banget deh kalau berwisata ke tempat itu. Aku pengen yang paling bawah kanan ini. Coba di mana itu? Disneyland, Bu. Yulita. Disneyland. Disneyland, ya di Disneyland itu. Jadi orang itu sangat berbeda-beda. Motivasinya juga pasti berbeda-beda. Yang paling atas kanan? Bisa Penglipuran. Penglipuran. Oke, baik. Jadi tidak setiap orang pengen ke Disneyland, tidak setiap orang pengen ke Raja Ampat, dan tidak setiap orang pengen ke Penglipuran. Jadi setiap orang punya motivasi dan kesenangan sendiri-sendiri. Itu juga itulah yang salah satu, saya mengatakan salah satu ya, salah satu yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk membeli produk perjalanan wisata. Oke, next. Ya, motivasi itu adalah keinginan. Tadi saya menjelaskan ya. Sekarang kita berbicara persepsi. Ya, persepsi itu sebenarnya seperti apa? Persepsi itu, teman-teman. Cara pandang itu apa sih? Cara pandang itu apa kira-kira? Saya tunjuk saja. Mungkin saya boleh menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Baik, kalau menurut saya sendiri, persepsi itu cara pandang seseorang yang nantinya dapat mempengaruhi dan menumbuhkan motivasi seseorang itu kalau dalam pariwisata untuk menentukan destinasi wisatanya. Misalkan seseorang itu punya persepsi bahwa berwisata di alam itu merupakan healing setelah banyak pekerjaan, maka dia akan ada tumbuh motivasi di dalam pikirannya, yaitu untuk membeli atau memilih produk paket wisata yang berbasis alam. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ashila. Silakan Mbak Asti. Izin menambahkan sedikit, Bu, terkait persepsi. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai ekspektasi dari wisatawan, pengharapan apa yang mereka dapat dari destinasi yang akan dikunjungi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Keduanya benar sekali. Persepsi itu bisa mempengaruhi motivasi seseorang. Persepsi dan motivasi juga bisa bersama-sama ya, saling melengkapi
dalam menjadi faktor untuk orang memutuskan membeli sebuah produk. Ekspektasi saya gitu. Ekspektasi saya pada studio wisata Gamplong misalnya. Saya punya ekspektasi, saya punya persepsi. Dari manakah saya punya ekspektasi itu sebenarnya? Dari mana muncul ekspektasi itu? Dari mana muncul persepsi itu? Ketika saya mengatakan bahwa persepsi itu bisa didapatkan dari sejak sebelum dia mengunjungi destinasi, dan persepsi itu juga bisa didapatkan, bisa berubah, bisa tetap, ya. Persepsi seorang itu bisa berubah, tapi juga bisa tetap setelah dia berkunjung ke destinasi. Jadi sebenarnya ketika dia belum berkunjung, gimana caranya dia dapat persepsi itu? Silahkan Mbak Zulkarindah atau Mas Zulkarindah. Silahkan. Tidak ada? Izin menjawab. Oh, ya, silahkan. Ini siapa? Nama saya Muhammad Lazuardi, Bu Yulta. Okay. Izin menjawab yang Ya. Persepsi datang sebelum kita mendatangi destinasi wisata itu bisa dari misalnya kita lihat review atau lihat dengar kata orang, atau tadi yang di PowerPoint yang saya baca ini dari Reels atau Story itu banyak yang menimbulkan persepsi. Nah, kalau setelah datang itu, misalnya setelah datang apa yang kita alami atau experience kita di sana itu yang menentukan persepsi kita apakah berubah atau apakah sama, apakah nanti experience-nya jelek, nanti persepsi dengan destinasi wisata tersebut berubah, atau experience-nya malah lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi persepsi dengan destinasi wisata tersebut akan naik, seperti itu Bu Yulita. Oke, ya, terima kasih Mas Lazuardi. Silahkan Mbak Zulkarindah, setelah ini Mbak Khairun Nisa ya, panggilannya Nisa ya. Kadang persepsi itu tuh bisa dipengaruhi oleh tren juga. Soalnya kalau misalkan lagi tren gitu kan, pasti persepsinya juga pasti bakal bagus tentang suatu aktivitas pariwisata tersebut, begitu Bu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Nisa. Baik. Izin menambahkan dan merangkum dari jawaban teman-teman tadi, Bu. Jadi menurut saya persepsi itu adalah kan awalnya cara pandang tuh. Cara pandang dari sebuah destinasi bisa dipengaruhi sama digitalisasi, kayak misalnya tadi Ardi jelasin ada Reels, terus TikTok kayak gitu-gitu. Terus juga bisa dipengaruhi sama citra destinasi juga. Jadi si destinasi punya citra, jadi kita mandangnya si destinasi ini bagus, si destinasi ini kayak gimana, seperti itu. Terus juga si persepsi ini bisa berubah. Jadi persepsi itu berubah tadi seperti yang Ardi katakan juga dengan pengalaman. Jadi adanya beyond expectation sama under expectation kalau yang dijelaskan di materi yang Ibu berikan gitu. Jadi dengan adanya pengalaman yang baik bisa membuat si persepsi ini semakin baik, dan jika pengalamannya ternyata malah buruk akan membuat si persepsi ini jadi buruk juga, dan itu bisa kita share lagi dengan digitalisasi sehingga bisa mengubah juga persepsi orang, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ya, benar sekali. Jadi bagaimana persepsi itu bisa berubah? Salah satunya adalah karena pengalaman wisata. Nah, pengalaman wisata adalah hal-hal yang didapatkan ketika setelah mereka berkunjung ke destinasi atau atraksi wisata. Mungkin boleh lanjut slide-nya. Terima kasih. Nah, oke. Ini dia tadi ketika kita gambar dalam diagram. Sebentar. Oke, ketika kita gambar dalam diagram, persepsi dan motivasi ini bersama-sama ya ketika dia menjadi faktor dalam keputusan pembelian. Keputusan pembelian inilah kemudian yang mendatangkan wisatawan. Oke, so apa hubungannya dengan pariwisata berkelanjutan sebenarnya? Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Oke. Oke, sebelumnya, sorry. Kebablasan. Ya, terima kasih. Apa hubungannya dengan pariwisata berkelanjutan sebenarnya? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kita berbicara mengenai persepsi, motivasi, pengalaman, keputusan pembelian, dan di ranah pariwisata berkelanjutan? Sebenarnya apa hubungannya? Silahkan. Ini kok banyak ceweknya ya di angkatan ini? Ada berapa orang cewek, berapa orang cowok ya?
Mas Rashikah Raffi, silahkan jawab. Apa hubungannya dengan pariwisata berkelanjutan? Tidak ada? Dengerin podcast saja nih kayak ini Mas Rashikah Raffi. Oke. Yang lain silahkan Mbak Devi Kurnia. Ya, silahkan. Halo, kami belum bisa mendengar suaranya Mbak Devi. Halo. Belum ya Mbak Devi. Sulitan ya dengan mikrofon ya? Oke, nggak apa-apa. Kita pas dulu aja. Mbak Sofia. Boleh kalau mau dijawab di chat Mbak Devi. Silakan Sofia. Kalau menurut saya persepsi dan motivasi mempengaruhi keputusan pembeli itu kan jadi kalau misal persepsi dan motivasi wisatawannya itu mungkin persepsinya itu bagus dengan suatu destinasi wisata, maka kan wisatawan itu akan naik begitu Bu. Terus nanti itu mempengaruhi yang dari prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan itu mungkin dari keberlanjutan ekonomi ya Bu, mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Bu. Kalau menurut saya itu Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Mungkin ada jawaban lain. Saya kok pengen manggil yang cowok nih, yang cowok dikit banget ya? Atau memang nggak masuk kelas? Ini berapa orang di sini? Kalian berapa? Satu angkatan berapa orang, Tana? 54, 54, Bu. 64? 54. 54. Ini yang masuk di sini kok cuma 36 orang saja. Oke. Ya sayang, sebentar ya Nak ya. Ini bisa dibuka. Sorry ya. Oke, baik, mungkin yang lain yang mau menjawab Mas Iswan Bahri. Angkat tangan bukannya itu ya? Iya Bu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Menurut saya sendiri persepsi itu kan apa ya, kayak gambaran dari seorang wisatawan baik sebelum mereka mengunjungi sebuah destinasi maupun setelah. Sedangkan motivasi ini dorongan dari wisatawannya. Nah, misalnya gini Bu, ada motivasi seseorang itu kan sangat berbeda ya Bu, bisa berasal dari dalam diri seseorang itu, dalam diri wisatawan itu sendiri maupun berasal dari luar wisatawan. Dari dalam diri wisatawan itu dipengaruhi oleh misalnya tingkat pendidikan mereka, minat mereka, intinya itu dipengaruhi sama demografi wisatawan itu sendiri. Kalau dari luar itu bisa dipengaruhi oleh tren yang ada, misalnya wisatawan yang ingin mencari aktualisasi diri. Nah, dari sini gabungan antara persepsi dan motivasi. Sebenarnya motivasi ini juga tuh bisa dipengaruhi oleh persepsi. Misalnya seseorang wisatawan memiliki persepsi yang bagus terhadap sebuah destinasi wisata. Ketika muncul persepsi yang bagus itu kemungkinan adanya motivasi untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata, Bu. Nah, selanjutnya ketika sudah ada persepsi yang bagus didukung oleh motivasi yang bagus juga untuk mengunjungi destinasi tersebut, wisatawan akan apa ya, ke langkah selanjutnya gitu Bu, yaitu menentukan untuk memilih destinasi yang mana mereka kunjungi sesuai dengan persepsi mereka, sesuai dengan tujuan mereka ingin melakukan perjalanan wisata. Nah, ketika mereka setelah menentukan, sampailah wisatawan di destinasi wisata. Nah, pada ketika sampai di destinasi wisata, ini adalah saat pembuktian apakah persepsi mereka terhadap destinasi tersebut terbukti, apakah motivasi mereka untuk mengunjungi destinasi tersebut dapat terpenuhi atau tidak. Ketika hal tersebut dapat terpenuhi,
itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi wisatawan itu sendiri. Dan ketika itu tidak dapat terpenuhi, pastinya wisatawan akan kecewa kan, Bu. Nah, di sini akan ada dua hal ketika wisatawan kecewa. Mereka mungkin akan memberikan review yang buruk, dan mereka tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut, bahkan tidak akan merekomendasikan tempat tersebut kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada teman-temannya. Sedangkan ketika mereka merasa senang, mereka memiliki pengalaman yang bagus terhadap destinasi wisata tersebut, kemungkinan besar mereka akan kembali lagi pada suatu saat dan akan merekomendasikannya kepada keluarga, teman-teman, atau di media sosial. Jadi akan muncul keberlanjutan destinasi wisata tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iswan Bahri. Cukup lengkap ya. Ya, benar sekali. Jadi ketika kita berbicara wisatawan, itu ketika kita berbicara pariwisata berkelanjutan, yang namanya pariwisata itu kan pasti butuh wisatawan ya. Wisatawan itu ada dua macam. Mereka yang berkunjung kembali dan mereka yang melakukan kunjungan awal pertama kali. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman kan melihat pernah banyak ya namanya destinasi itu viral gitu. Destinasi itu banyak sekali kemudian kunjungannya di awal-awal destinasi tersebut buka. Tapi kemudian pada akhirnya seiring berjalan waktu kemudian itu ditinggal gitu aja. Ternyata biasa-biasa aja, nggak menarik, atau bahkan mungkin bagaimana saya bisa ke sana kalau macetnya aja, antrinya itu sampai 6 jam, 7 jam ya, bayangkan. Itu kan menjadi sebuah pengalaman yang tidak baik. Ketika mendapatkan pengalaman yang tidak baik, wisatawan pertama dia tidak akan melakukan kunjungan kembali. Yang kedua, dia akan menceritakan pengalamannya itu kepada orang lain. Nah, dari sini pentingnya kita melihat betapa pentingnya yang dinamakan dengan pengalaman wisatawan di destinasi wisata. Mungkin boleh lanjut. Nah, dari manakah? Ya, ini lanjut aja, lanjut. Oke, nah ini tadi yang saya jelasin, lanjut. Nah, dari manakah sebenarnya gitu? Apa yang bisa dilakukan sebuah destinasi untuk mengelola pengalaman wisatawan ini sebenarnya? Silahkan, Mas. Ada Mbak Yusa Setiana Putri. Silahkan. Apa yang bisa dilakukan sebuah destinasi untuk bisa mengelola pengalaman wisatawan ini? Silahkan, Yosha. Mungkin dari saya, kalau pengalaman itu untuk dikembangkan di sebuah destinasi, mungkin bisa dilihat dari review-review wisatawan yang telah datang sebelumnya, Bu. Seperti itu. Oh, ya, itu kan review. Itu kita berbicara persepsi. Kita sekarang sedang berbicara udah lebih lanjut. Kita berbicara mengenai bagaimana mengelola pengalaman wisatawan supaya mereka merasakan beyond expectation, pengalaman yang baik gitu. Saya boleh nyoba jawab, Bu? Silakan. Ini siapa? Bu Karindah, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya mungkin bisa dilakukan dengan pemberian pelayanan yang baik sehingga mereka dapat kesan yang baik, sehingga mereka bisa bermotivasi untuk mengadakan kunjungan kembali ke tempat tersebut. Begitu, Bu. Oke, sudah? Oke, satu pengalaman dari dijawab sama Zulkarinda. Silahkan Mbak yang belum. Delvian Intan. Baik, Bu Yulita, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, mungkin destinasi itu bisa menerima saran-saran dari wisatawan yang sudah memiliki pengalaman ada di sana, mengunjungi destinasi tersebut. Lalu selanjutnya mungkin bisa dengan branding, promosi dan iklannya itu tidak usah terlalu dilebih-lebihkan agar agar wisatawan tuh nggak berekspektasi lebih. Akhirnya kalau misal wisatawan berekspektasi lebih ketika mereka datang ke destinasinya dan ternyata nggak sesuai gitu, akan menimbulkan ketidakpuasan dan keberlanjutannya akan terputus. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah meminta saran dari wisatawan. Oke.
Tapi itu belum spesifik sebenarnya ya Mbak Delvian ya, ini teman-teman ya. Ketika kita berbicara kita akan minta saran. So what the point? Jadi poin yang kemudian akan dikembangkan itu apa? Kalau tadi Mbak Zulkarinah mengatakan pelayanan, oke, mungkin salah satu sarannya adalah tentang pelayanan seperti itu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang kemudian perlu dikembangkan. Kemudian jangan promosinya jangan lebay deh gitu kan istilahnya ya, nggak usah deh berlebih-lebihan biar orang tuh kayaknya tuh nggak, kayaknya di foto kok bagus banget, setelah datang ke sana so-so aja gitu. Tapi mungkin kalau seperti itu kita akan downgrade the quality ya. Yang perlu lebih penting untuk dilakukan sebenarnya bagaimana untuk menjadikan ekspektasi orang itu sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi yang dikembangkan adalah destinasinya. Oke, mungkin yang lain silahkan Mbak Nisa lagi. Setelah ini Asti, kemudian Ison. Baik, terima kasih Bu Lita atas kesempatannya. Mungkin kan tadi sudah disinggung tentang pelayanan. Selain pelayanan, sepertinya yang harus diperbaiki itu seperti fasilitas pendukungnya, seperti misalnya infrastruktur ke sana, akses ke sana, terus fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sana, sehingga di saat wisatawan berwisata itu bisa dengan nyaman, dengan fasilitasnya nyaman, dan juga pelayanan yang baik, dan dari segala aspek itu akan membuat kepuasan dalam pengalaman wisatawan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ada pelayanan, ada fasilitas pendukung. Silakan Mbak Asti. Baik, Bu Yulita, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mungkin saya akan menyimpulkan terlebih dahulu perlu adanya pengelolaan 3A untuk destinasi seperti atraksi, aksesibilitas, dan aminitas. Lalu kalau menurut saya pribadi, pentingnya pengklasifikasian wisatawan dalam berbagai tipologi untuk dapat dikenali kebutuhan apa saja sih yang nantinya wisatawan ini berwisata ke destinasi kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan ketika mereka mengunjungi destinasi ini, sehingga ekspektasi mereka terhadap destinasi atau destinasi yang kita sedang kembangkan itu terpenuhi. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. 3A ya, berarti ya atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan juga yang lain-lain yang diharapkan dibutuhkan itu berarti tadi balik ke yang tadi ya, fasilitas tadi. Oke, Mas Ison silahkan. Mungkin sedikit menambahkan aja Bu. Sebenarnya kan ekspektasi, persepsi, dan pengalaman yang akan dirasakan satu wisatawan dengan wisatawan yang lainnya itu akan berbeda ya Bu. Karena ini sangat erat kaitannya dengan psikologi dari wisatawan yang ini tuh berbeda setiap individu. Jadi menurut saya selain yang disebutkan oleh teman-teman tadi, sebagaimana mungkin kita mendesain suatu destinasi wisata yang mungkin tuh bisa menjangkau banyak sekali bisa menjangkau banyak ekspektasi dari orang-orang, bisa menjangkau banyak target, mungkin bisa menjangkau bisa bisa menjangkau banyak target. Seperti misalnya ada sebuah destinasi di mana di sana itu tepat untuk keluarga, tepat untuk anak-anak, tepat untuk remaja, maupun tepat untuk sendirian, mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik Iswan. Berarti harus memikirkan segmen ya. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara persepsi itu meskipun dia individu, nanti pasti ada pengelompokan dan kategori-kategori di situ. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, dari mana kemudian? Bagaimana ya kemudian 3 itu berhubungan? Motivasi, persepsi, pengalaman. Hati-hati karena ini era media teknologi ya. Orang itu dengan mudah sekali mencari review ya, mencari review, membeli sesuatu berdasarkan rating. Kayak misalnya kalian beli sesuatu di e-commerce gitu. Kalian biasanya pakainya apa e-commerce-nya? Beli online nggak? Suka beli online nggak? Shopee, oke, Shopee, apalagi Tokopedia, Blibli, macam-macam ya. Bukalapak lah apa gitulah, banyak banget pokoknya. Pasti kalian melihat kan mana toko yang terpercaya ya, mana barang yang tampaknya
reviewnya bagus, ratingnya bagus, itu nggak asal sembarangan, asal murah aja, pokoknya kali yang paling murah gitu, dibeli gitu. Kalau paling murah tapi ketika melihat reviewnya kok kayaknya meragukan, ratingnya rendah, itu kan juga pasti kita agak ragu-ragu ya gitu untuk kemudian memutuskan untuk membeli barang tersebut. Sebenarnya sama, berwisata juga seperti itu. E-commerce, mungkin OTE, teman-teman mungkin kalau mau datang ke satu tempat, cari dulu di Google Review ya. Google Review atau di TripAdvisor Review atau di Traveloka atau di mana gitu. Agoda Review, macam-macam. Jadi berbagai macam travel platform sekarang juga menyediakan review dan rating pengguna. Juga mungkin media yang paling kuat itu adalah media sosial ya. Dia selain dipakai untuk pamer juga bisa dipakai untuk promosi, untuk menyebarkan ilmu, transfer ilmu juga kalau kita bisa menggunakannya dengan baik gitu. Posting media sosial itu juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian apalagi yang kecil-kecil seperti video real story itu dengan mudah sekarang di-repost oleh orang lain. So you have to be careful to whatever you post so people can easily take a screenshot and ya dan lain-lain. Jadi kita harus sangat berhati-hati ketika melakukan apa ya, mengunggah sebuah statement gitu. Nah, ada yang lain mungkin yang teman-teman bisa temukan gitu, podcast, kemudian macam-macam. Sekarang sangat teknologi itu sangat inovatif dan saya sendiri agak terengah-engah gitu ketika ikutan berlari mengejar itu karena ini bukan pada ranah generasi saya ya gitu. Saya sih asal bisa posting Instagram aja udah rasanya udah mantep banget, wah udah bisa sosmedan gitu. Sementara sekarang ini banyak banget kalian akan mengikuti berbagai macam. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ke teman-teman di awal, bagaimana ini mempengaruhi keberlanjutan pariwisata, sangat bergantung pada kunjungan ya, apakah kunjungan baru, kunjungan ulang. Destinasi yang sukses itu destinasi yang akan terus ada kunjungan ulang. Kunjungan ulang artinya adalah ketika seseorang datang ke sana, mereka mendapatkan pengalaman yang baik dan memiliki keinginan untuk datang kembali. Artinya kunjungan ulang itu akan terus-menerus ada. Kenapa kok orang tuh senang banget ke Bali sih gitu? Akan kalau ditanya lo udah pernah ke Bali, udah mau lagi nggak mau, mau lah, masa nggak mau? Kenapa orang senang banget ke Lombok? Kenapa kok orang senang banget ke mana? Oke, next. Oke, ini adalah slide terakhir kalau tidak salah ya, Mas Alif ya. Oh, masih ada ternyata. Masih berapa slide lagi ya? 1 sepertinya, Bu. Oke. Ini tadi ketika kita berbicara apabila ya, ini silahkan dipikirkan teman-teman ya, silahkan dipikirkan pertanyaan yang kritis ini. Apabila persepsi itu bersifat individu, tadi sebenarnya sudah saya mention sedikit. Misalnya kalau di artikel, tadi saya memberikan artikel ya tentang bagaimana eksperimental dan eksperiental nih, sorry salah ketik, salah satunya salah ketik. Eksperimental itu adalah yang tadi saya sebutkan ketika seseorang itu paham yang meyakini bahwa pariwisata itu selalu memiliki motivasi ingin keluar dari rutinitas. Sementara eksperiental itu mungkin lebih sebaliknya. Ketika seseorang itu memaknai perjalanan itu lebih dari sekedar keluar dari rutinitas, tetapi ada suatu tujuan besar yang ingin dia capai selain itu. Gitu. Apakah kemudian visiting friends and relatives di sini masuk ke dalam eksperimental atau eksperiental ya, sangat sulit ya untuk mengkotak-kotakan kategori ini. Nah, apabila persepsi itu bersifat sangat individual, sangat personal sebenarnya. Jadi ikatan antara destinasi dan wisatawan itu sebenarnya sangat personal. Setiap orang itu kan berbeda. Nah, kemudian bagaimana sih sebuah destinasi ini dapat beradaptasi untuk memenuhi keinginan-keinginan para wisatawan yang sangat beragam ini. Jadi sebenarnya saya sudah menjawab sedikit bahwa meskipun dia personal, ya tetapi ada pola karakter wisatawan, pola wisatawan, ada pattern di situ.
yang kemudian destinasi bisa beradaptasi melalui hal tersebut. Bagaimana kita bisa dapat pattern-nya? Bagaimana kita bisa tahu pola wisatawan yang datang? Gimana caranya? Gimana caranya? Sebuah destinasi bisa tahu. Silakan Mbak Ashila. Nah, baik Bu. Kalau menurut saya itu untuk mengetahui pola dari wisatawan-wisatawan yang berkunjung itu penting sekali untuk dilakukan segmentasi seperti yang tadi sudah disinggung oleh Iswan. Jadi, Caranya gimana caranya? Caranya adalah mengembangkan destinasi dengan apa? Kalau menurut saya itu dispesifikkan Ya, seperti caranya ini tahu destinasi ini tipe wisatawan yang datang ke sini segmen apa gitu, caranya gimana? Lebih ke gimana ya Bu? Sebentar, saya susah menyusun kata-katanya. Oke, silahkan coba dibantu boleh ya Mbak Ashila ya. Sabrina mungkin? Iya Bu, izin masuk. Mungkin kalau untuk Sabrina itu mendapat cowok toh? cewek Bu. Iki? Sabrina Dava Ya ini emang siapa? suaranya rada berat Bu, emang. Oh, oke. Gak kelihatan wajahnya. Oke, Mbak Sabrina silahkan. Kalau dari saya untuk bisa mendapatkan sebuah gimana ya? Dapat dari review wisatawan gitu Bu, persepsinya wisatawan bisa dapat dari review-review yang didapatkan review-review yang diberikan oleh wisatawan agar si pelaku wisata ini dapat tahu persepsi dari wisatawan itu sendiri Bu. Oke, salah satunya bisa dari review ya, artinya ada umpan balik, kemudian melakukan riset pada umpan balik tersebut ya Mbak ya. Oke, mungkin Mbak Maria silakan. Gimana caranya selain review apa? Selain lihat review? Coba menjawab ya. Mungkin dari kayak penelitian gitu, kayak riset-riset gitu, kayak misalnya, oh di sini, misalnya kalau di pantai kebanyakan yang datang mungkin anak-anak muda atau motivasinya itu untuk surfing, diving kayak gitu-gitu. Terus habis itu ya pakai segmentasi gitu, segmentasi di destinasi ini tuh apa aja kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, benar sekali bisa. Sebenarnya sama kedua-duanya tadi jawabannya Sabrina dan jawabannya Maria sama-sama berbicara mengenai riset ya, cuma metodenya berbeda. Yang satu mungkin riset, yang satu mungkin secara langsung nanyain ke wisatawan yang datang ya. Kemudian yang lain mungkin melalui review wisatawan yang ada di sosial media. Tapi dua-duanya sah dan dapat dilakukan. Oke, next mungkin slide, Ya. Ini untuk direnungkan teman-teman hari ini. Siapa tahu minggu depan kuis ya kan? Nggak tahu deng ya. Oke. Monggo silahkan dipikirkan ini pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Pertimbangkan apabila destinasi tidak dapat disesuaikan dengan permintaan wisata. Permintaan wisata itu apa sih? Permintaan wisata itu tadi ya, wisatawan yang datang ya, mereka keinginannya sih apa sih gitu, namanya demand permintaan wisata. Jadi supply-nya nggak bisa sesuai dengan demand nih. Supply-nya itu kan berarti kan si destinasinya itu, atraksinya, akomodasinya, amenitasnya, dan lain-lainnya. Pertimbangkan apabila destinasi tidak dapat sesuai dengan permintaan pariwisata. Apa yang kira-kira akan terjadi secara sosial misalnya, dan bagaimana secara ekonomi. Oke. Ini tidak harus dijawab hari ini, silahkan ini PR kalian untuk 1 minggu ke depan, ya. Entah ini jadi soal ujian, entah ini jadi soal kuis, entah nggak saya jadiin soal, terserah saya ya toh. Yang penting kalian harus siap-siap dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Mohon maaf beberapa saya tidak respon yang angkat tangan, karena yang angkat tangan ternyata yang aktif tuh ya biasa sih di setiap kelas ada yang aktif itu banyak gitu. Ada yang diem aja dipanggil nggak datang gitu ya nggak ada. Tapi terima kasih sekali untuk semua teman-teman yang aktif hari ini. Insya Allah nanti kalau ada list saya bisa ingat, oh ini tadi jawab si ini tadi jawab ini jawab itu gitu. Silahkan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita bertemu kembali minggu depan itu tanggal berapa, Nak?
hari Selasa depan tuh tanggal berapa ya? Boleh dilihatin kalender nggak? Tanggal Oh, ini 3 bukannya. Tanggal 3 tuh berarti pas Lebaran ya? Iya, Kita Bu. nggak mungkin kuliah kan pas Lebaran ya? Oke, berarti mungkin 2 minggu lagi. Atau mungkin ya 2 minggu lagi aja. Berarti tanggal Tanggal 10. Tanggal 10, Bu. Bentar. Minggu depan hari Selasa itu tanggal Astagfirullahaladzim, kenapa saya buka kalender 2019? Ada apa dengan saya? Oh, ini dia yang benar. Tanggal 3, iya tanggal 10. Jadi kira-kira kita masih punya tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, tanggal 31. Cukuplah. Oke, baik teman-teman, kalau belum ada pertanyaan, kelas saya tutup sampai di sini. Semoga lancar berpuasa sampai bertemu lagi 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin ya kalau belum ketemu nanti. Ya, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yulita. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.